Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi washabihi wa man wa ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang tema yang sangat mulia dan penting dalam Islam, yaitu al-maula atau al-maul, yang dalam bahasa Arab memiliki arti pemimpin atau wali, tetapi konsepnya dalam Islam memiliki makna yang lebih mendalam dan luas. Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an berbicara tentang dirinya sebagai Al-Maula, yang berarti Allah adalah pemimpin, penolong dan pelindung bagi seluruh makhluknya. Ini menunjukkan kedermawanannya yang tak terhingga, cintanya yang sempurna dan kebijaksanaannya yang abadi. Sebagai manusia, kita diberi amanah untuk mematuhi perintahnya dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Selain itu, konsep al-maula juga merujuk kepada pemimpin atau wali yang ditunjuk oleh Allah untuk membimbing dan melindungi umatnya. Dalam konteks ini, kita mengenal adanya maula dari sisi manusia, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin dan teladan bagi seluruh umat Islam. Rasulullah adalah maula yang Allah sendiri memilihnya dan menunjuknya sebagai pembawa risalahnya untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, menjadi maula dalam konteks hubungan antara sesama muslim adalah memiliki kualitas sebagai pemimpin yang bijaksana, wali yang setia, dan saudara yang peduli. Kita harus saling membantu dan mendukung, menghilangkannya perbedaan dan menempuknya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sejati dalam Islam. Dalam konteks yang lebih luas, Al-Maula juga mencakup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui Allah sebagai Al-Maula kita yang mengurus segala urusan kehidupan kita. Hal ini berarti kita mengandalkan Allah dalam setiap hal, memohon pertolongannya dan tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Definisi Al-Maula adalah istilah motivasi dengan makna yang kaya. Itu menunjukkan seorang yang memiliki otoritas, kepemilikan dan perwalian. Dalam konteks Islam, ini menekankan sifat ketuhanan Allah sebagai yang esa dan menciptakannya dan menyediakan bagi mereka setiap aspek kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah maula dalam berbagai ayat untuk menyoroti hubungannya dengan ciptaannya. Misalnya dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, dalam perjuangannya untuk Allah dan dengan perjuangan yang menjadi haknya, Dia telah memilihmu dan tidak menjadikanmu dalam agama kesulitan. Itu adalah agama ayahmu Ibrahim. Allah menyebut muslim sebelumnya dalam kitab-kitab dan dalam wahyu ini agar utusan menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas orang-orang adalah maula, dan sangat baik adalah penolong. Peran al-maula dalam kehidupan kita. Memahami al-maula sebagai kita memiliki implikasi yang mendalam bagi iman dan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengenalinya sebagai penjaga dan pelindung utama, kita menemukan pelipur lara dan perlindungan di saat kesusahan dan kesulitan. Kami mengembangkan kepercayaan yang tak tergoyahkan bahwa Allah memegang kendali dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kami. Al-Maula dalam ibadah kita sehari-hari. Dalam doa harian kami membaca surat Al-Fatihah, di mana kami mencari bimbingan Allah dengan mengatakan, tuntun kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan atau orang-orang yang tersesat. Ini menandakan pengakuan kita kepada Allah sebagai Maula. Kita mencari petunjuknya di jalan yang benar. Peninggalan Al-Maula dalam sejarah Islam.
Sepanjang sejarah Islam, banyak individu dan cendekiawan yang soleh mewujudkan konsep al-maula. Mereka mengabadikan hidup mereka untuk melayani Allah dan ciptaannya, mencontohkan esensi sejati dari menjadi penjaga dan pelindung kebenaran dan keadilan. Kesimpulannya, memahami Allah sebagai al-maula adalah landasan iman kita. Itu memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri dan memperkuat hubungan kita dengan pencipta kita. Mari kita merangkul konsep ini dengan sepenuh hati dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang berbakti, mencari bimbingan dan perlindungannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita antara orang-orang yang benar-benar memahami dan mewujudkan konsep al-maula dan memberi kita rahmat dan berkahnya yang tak terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.